Oke, ketemu lagi di Bimbel Bebas. Kita agendanya hari ini masih di PPU, di kelas online persiapan UTBK 2025. eh, Pengetahuan dan pemahaman umum untuk babnya sendiri di jenis paragraf dan tujuan penulisan. Silahkan kita langsung masuk ke soal pertama. Ini adalah soal UTBK tahun 2020, soal asli. Oke, ada yang jawab E ya. Ada lagi yang lain? Atau langsung kita bahas ya? Jawabannya E ya, benar ya? Oke, ada yang jawab A juga. Oke, kita bahas kenapa jawabannya E, teman-teman ya. Nah, kira-kira kata kuncinya apa nih? Berarti kan memberikan contoh ya. Kita cek ini adalah paragraf 2. Paragraf 2. Sorry, kalimat 2. Berarti dari sini ya, teman-teman ya, kalimat 2. Oke. Nah, kata kuncinya di sini, teman-teman, seperti gitu kan. Jadi seperti itu memberikan contoh ya, teman-teman ya. Seperti misalnya gitu kan, sebagai contoh bisa juga eh, memberikan contoh itu misalnya di Jakarta atau di Jawa Timur, jadi langsung spesifik ke satu contoh tuh. Jadi nomor satu E karena ada kata kuncinya yaitu seperti. Iya betul ada kata seperti ya. Kita udah mulai paham ya. Kapan dia memberikan contoh, elaborasi, penekanan. Kalau penekanan ini biasanya eh, hal ini gitu kan, menegaskan gitu bahwa apa gitu kan. Gitu misalnya nih, selama 6 bulan pertama, bayi belajar membuat suara selain tangisan gitu. Hal ini menegaskan bahwa bayi apa gitu kan. Itu ada kata kunci kuncinya. Kalau evaluasi misalkan kesimpulan misalkan ya ada kata kuncinya biasanya gitu kan. Akhirnya gitu misalnya atau sebagai kesimpulan, nah itu udah jelas bahwa itu adalah kesimpulan gitu. Oke, kita next ya teman-teman. Nomor satu clear ya. Kita lanjut ke nomor dua. Silahkan dikerjakan. Oke, udah ada yang jawab? C C. Ya, betul. Sorry. Siapa bukan ya? Menyampaikan temuan. Oh, bukan ya. Jadi B ya jawabannya ya. Pada jawab C ya. Jawabannya B. Kenapa? Menyampaikan eh, temuan di sini kalimat tiga ya. Kalimat tiga mana nih? Nah ini meskipun ya. Nah sebenarnya di sini kita bisa baca dulu kalimatnya. Meskipun agroforestry memiliki kemampuan untuk. Nah, jadi ada kata meskipun di sini. Nah, di sini alasan paling umum di daerah ini. Nah, dan seterusnya ini karena kurangnya motivasi. Nah, kalau apa namanya penegasan nggak gitu gitu. Contoh memberikan contoh juga nggak gitu gitu. Kalau mendukung data juga kalimatnya juga tidak seperti ini gitu kan. Nah, mungkin yang agak membingungkan adalah antara A sama B gitu ya. Tetapi kita cek lagi ketika A ini menyimpulkan teman-teman, A ini menyimpulkan. Kita baca sekilas lagi di kalimat 7 itu ada akibatnya. Akibatnya petani tidak ingin mengubah cara dan seterusnya ya. Sehingga A ini salahnya di situ karena kesimpulannya menyimpulkan hasil penelitiannya ada di kalimat ke-7 seperti itu. Oke. Terus mungkin D salahnya di mana nih? Mendukung data enggak juga ya. Di sini kan data penelitiannya adalah praktik agroforestry ya penelitiannya.
praktik-praktiknya. Di kalimat kedua, eh, tempat yang diteliti memiliki 4 tantangan utama dalam pemanfaatan lahan, meningkatnya tekanan penduduk, dan seterusnya. Nah, ini bisa data ya. Nah, ini bisa data. Nah, di sini datanya adalah ada 4 tantangan utama mendukung data demografi. Oke, sehingga uh, juga salah teman-teman. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu lawannya kesimpulan gitu. Simpulannya adalah tidak ingin mengubah cara. Nah, ini nanti membuktikan hipotesis atau menolak hipotesis gitu. Nah, di sini tidak dijelaskan ya hipotesisnya apa gitu. Hipotesis itu yang dianggap benar sebelum penelitian itu dilakukan gitu. Misalkan UTBK sulit, nah itu kan baru hipotesis. Ketika sudah dilakukan pengerjaan soal-soal UTBK sulit enggaknya, nah itu adalah hasilnya gitu kan. Jadi untuk nomor 2 ini yang benar adalah B gitu. Oke ya teman-teman, kita next ke soal ketiga. Gimana? Ada yang masih bingung atau bertanya? Kita beri kesempatan ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke uh, soal ketiga. Silahkan. Kayak anak mama ya, Cek. Malah ngalahkan Cek. Let's go. Nomor 3. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Soal tahun 2022 ya. Kebanyakan soal di bab ini yang ditanyakan adalah tujuannya. Atau kalimat ini sebagai apa? Apakah menegaskan, memberi contoh, elaborasi gitu kan. Nah, ini salah satu soal apa variasi soalnya juga sikap penulisnya gitu kan. Oke, benar ya, tidak terlalu sulit. Mungkin yang agak sulit, yang agak membingungkan, kalau bingung nggak ya, apa namanya yang agak teman-teman ragu antara A dengan E gitu kan. Karena ini mirip-mirip teman-teman antara A dengan E, kecewa. Kata-kata yang menjadi kata kunci di mana? Ini perlahan-lahan mulai dilupakan. Biasanya kata pendukungnya juga disayangkan gitu, sayangnya gitu. Atau terjadi kejadian yang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu teman-teman. Oke, clear teman-teman. Kalau clear kita lanjut ke soal keempat. Ini juga bisa jadi kata kunci, tak terkendali. Berarti diharapkannya adalah terkendali gitu kan. Bukan bisa ya. Dari tamu sekolah. Kelas, bukan dari tamu sekolah. Jadi tak terkendali ini sebagai kata kunci juga. Ini dia membandingkan antara masa kini dengan masa dahulu gitu kan. Ini keprihatinannya ya. Nah, dulu bagus, sekarang menjadi kurang bagus gitu. Oke, soal nomor 4. Silahkan teman-teman nomor 4. Tujuan penulisan lagi ya yang ditanyakan. Oke. Oke, betul ya, mempertegas ya. Di sini kata kuncinya mana ya? Di sinilah. Di sinilah aplikasi pengelola berguna. Maksudnya apa di sinilah? Di sini tuh yang kata sandi yang rumit dan cenderung sulit diingat. Nah, ditegaskan ya kalimat 8 gitu kan. Bahwa karena sulit diingat, maka aplikasi pengelola kata sandi itu berguna. Gitu. Di kalimat 10, pengelolaan kata sandi menyimpan semua kata sandi dalam satu aplikasi. Nah, ini namanya apa teman-teman? Menjelaskan gitu kan, menjelaskan. Nah, kalimat
10 ini menjelaskan. Tapi karena yang ditanya kalimat 9 ya, nah kita bahas dulu maksudnya menjelaskan itu seperti apa. Jadi dijelaskan, yang dijelaskan apa pengelola kata sandi teman-teman. Nah, dijelaskan itu didetailkan. Pengelola kata sandi menyimpan semua kata ya. Oke. Aplikasi pengelola sandi menghasilkan pengingat kata ini juga menjelaskan ya sebenarnya ya. Oke, dengan pengelolaan kata sandi, setiap akun memiliki kata sandi yang berbeda dan sulit direpas. Oke, jadi jawabannya clear di D, mempertegas gitu. Jadi kita bisa membedakan mana yang mempertegas, mana yang menjelaskan gitu. Oke, clear. Kalau clear kita lanjut ke soal kelima atau soal terakhir ya. Silahkan teman-teman. Nah, yang nomor 7 ini bisa menggambarkan ya. Maksudnya karakter acak ini terdiri atas, nah ini menggambarkan. Di nomor kalimat 7 ya. Nah, cuman kan yang ditanya memang kalimat 9 ya. Jadi kita tahu nih mau ditanya kalimat berapa kita bisa mendefinisikannya. Oke, clear? Kita lanjut ya, soal terakhir. Silahkan nomor 5, ini kategorinya sulit teman-teman. Hati-hati jebakan ya. Aduh, sulit udah di ini lagi. Ini sulit ya teman-teman ya. Silahkan nomor 5 sambil dibaca-baca soalnya. Langsung kita bahas saja teman-teman ya untuk nomor 5. Ya, nomor 5 C. Nah, kata kuncinya apa teman-teman? Kata kuncinya silahkan kita coba uh, detailkan lagi kenapa jawabnya C gitu. Apa yang mendasari teman-teman jawab C gitu. Kata kuncinya di mana? Dari kalimat 7 itu kata kunci yang menunjukkan bahwa ini tuh memberi contoh gitu. Di mana? Di Jakarta upaya ya di mana? Maksudnya di mana ini di Jakarta ya teman-teman ya. Ya. Jadi di sini kan dijelaskan. Oh, bukan untuk tapi di Jakartanya. Jadi gini teman-teman. Ini kita hapus dulu. Nah, ini kan dijelaskan. Komunitas masyarakat perkotaan secara rutin menggelar kegiatan gotong royong untuk meningkatkan kualitas lingkungan dari infrastruktur fisik atau non fisik di kampung hingga ruang publik. Kita kasih kata kunci dulu ya. Meningkatkan kualitas lingkungannya kita kasih tanda sebagai kata kunci. Nah, ini kata kunci pertamanya. Nah, ini teman-teman, komunitas masyarakat perkotaan itu atau dari awal juga bisa ya, seperti ini. Komunitas masyarakat perkotaan. Contohnya komunitas apa teman-teman? Nah, di sini dijelaskan komunitas yang ada di Jakarta atau ini ya, di komunitas yang ada di Jakarta. Nah, jadi di Jakarta ini memberikan contoh sebagai contoh atas kalimat sebelumnya masyarakat perkotaan. Perkotaan kan kota itu kan banyak gitu. Nggak hanya Jakarta, Surabaya kota. Di Surabaya juga bisa sebagai contoh ya. Di Bandung misalkan di Bandung upaya penyelamatan lingkungan. Nah, penyelamatan lingkungan ini sebenarnya adalah sinonim dari peningkatan kualitas lingkungan gitu. Kita kasih warna lain ya. Nah, di sini untuk meningkatkan kualitas lingkungan di kalimat selanjutnya upaya ya. Upaya di sini untuk gitu kan. Nah, ini artinya sama dia uh, mencari kata lain saja untuk
menggambarkan gitu. Jadi istilahnya sinonim. Ada di sekitar kampung, di area dan seterusnya, di mana masyarakat. Nah, ini tambahan saja, tetapi kata kuncinya di sini teman-teman ya. Di perkotaan contohnya, nah di perkotaan contohnya di Jakarta gitu kan. Gitu. Nah, yang memberi contoh lagi misalnya gini teman-teman, upaya penyelamatan lingkungan misalnya nah, seperti menanam pohon atau kerja bakti seperti kerja bakti gitu kan. Nah, atau recycling itu apa ya? Pengolahan ulang sampah, pengolahan sampah. Nah, ini memberikan contoh sebagai contoh dari kalimat atau kata ini. Jadi ketika teman-teman ada opsi memberikan contoh, harus dicari dulu di kalimat sebelumnya itu atau di kalimat 7 itu misalnya di kalimat 7 itu memberikan contoh atas apa di kalimat sebelumnya. Dalam hari ini kan kalimat 6 ya, memberikan contoh atas apa gitu. Karena untuk memberikan contoh yang gampang, biasanya diawali kalimat itu misalnya gitu kan, atau sebagai contoh gitu. Nah, karena ini tidak ada kalimat itu, nah biasanya orang terkecoh, oh salah nih C bukan memberikan contoh. Gitu. Padahal untuk memberikan contoh caranya ada banyak, salah satunya dengan langsung spesifik satu contoh di Jakarta dan seterusnya. Upaya penyelamatan lingkungan ada di sekitar dan seterusnya gitu. Gimana teman-teman clear? Mungkin hari ini kita 5 soal aja teman-teman. Karena ini sudah kita rekam, nanti rekamannya kita upload di YouTube. Thank you udah join. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga minggu depan tetap bisa di jam yang sesuai ya teman-teman ya. Kita jamnya di minggu malam di 19.00. Semoga minggu depan kita bisa di 19.00. Thank you udah join. Sama-sama yang udah ngucapin makasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman juga bisa mengerjakan soal-soal seperti ini, soal-soal UTBK utamanya tujuan gitu kan, tujuan penulisan atau apa namanya bab kita ini babnya spesifiknya apa ya tadi? Jenis paragraf ya. Jenis paragraf itu termasuk eksposisi, termasuk argumentatif. Biasanya masing-masing paragraf itu memiliki cara penyampaiannya sendiri-sendiri, termasuk juga deskriptif, dia full menggambarkan gitu kan. Kalau yang ini sebab akibat ini contohnya ya. Nah ini di nomor 3 ini jenis paragrafnya sebab akibat. Tetapi pertanyaannya akan bervariatif teman-teman. Bisa pertanyaan sikap penulis, tujuan kalimat tertentu, fungsi kalimat tertentu gitu kan. Oke, kita cukupkan. Thank you teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin butuh buku atau bimbingan belajar tambahan, kita menyediakan juga 2 buku. Ini habis juga kebetulan teman-teman, ready-nya minggu depan. Jadi kalau yang belum bisa pre-order dulu. Dan kita juga menyediakan kelas yang mungkin teman-teman seminggu sekali kurang bisa beli kelas UTBK online ataupun kita menyediakan kedinasan gitu. Dan kelebihan di bimbel kita harganya lebih murah, kita berikan tryout gitu kan, free buku dan progres belajar. Dan kita juga punya banyak alumni yang memberikan testimoni. Semoga teman-teman di sini juga jadi alumni yang bisa memberikan testimoni ya teman-teman ya. Berarti itu tandanya teman-teman diterima gitu kan, berikan testimoni buat mungkin adik-adik kelas di 2026. Ada pertanyaan ya, mulai kapan kalau join? Kita sudah mulai teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman join, akan langsung kita jadwal belajar. Gitu. Thank you teman-teman, kita akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.